Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di studio Classroom PBO. Hari ini kita akan mempelajari tentang PKX pada Java. Poin penting yang akan kita pelajari adalah bagaimana mengorganisasikan program menggunakan PKX pada Java. Berikutnya melakukan akses pada PKX, melakukan proses kompilasi pada PKX dan menjalankan PKX-nya, membuat kode PKX pada Java. Sedikit tentang pengertian PKX dalam program Java adalah PKX merupakan sarana untuk mengkelompokkan atau mengorganisasi kelas dan interface yang sama menjadi satu unit tunggal dalam sebuah library. PKX mempengaruhi mekanisme akses ke kelas di dalamnya. Hal yang harus diperhatikan pada saat mendeklarasikan PKX adalah di mana kelas tersebut harus disimpan pada satu direktori yang sama dengan nama PKX-nya. Alasan menggunakan PKX pada Java adalah untuk menghindari tabrakan nama kelas yang dibuat dengan nama yang lain. Syarat penggunaan PKX atau syarat penamaan PKX adalah: pertama, diawali huruf kecil. Kedua, menggambarkan kelas yang dibungkus. Ketiga, mempresentasikan patch dari PKX tersebut. Keempat, harus sama dengan direktorinya. Adapun langkah untuk membuat PKX adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendeklarasikan dan memberi nama PKX. Yang kedua, membuat struktur dan nama folder yang sesuai dengan struktur PKX-nya. Dan yang ketiga, mengkompilasi kelas sesuai dengan nama PKX-nya masing-masing. Oke, demikian penjelasan singkat tentang PKX. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan bagaimana mengorganisasikan PKX tersebut di dalam Java. Minggu yang lalu atau pada materi yang sebelumnya kita sudah belajar pada materi 03 memahami struktur pemrograman Java. Oke, di mana pada materi tersebut kita sudah membuat sebuah program sederhana menggunakan editor dan bagaimana mengkompilasi dan menjalankan hasil kompilasi pada program sederhana tersebut. Namun kalau kita lihat di sini bahwa susunan source code dan bytecode berupa kelas dan Java itu tidak berurutan. Nah, materi PKX ini bisa dikatakan merupakan sebuah folder yang kita akan buat sehingga struktur dari program yang kita buat ini akan lebih teratur dan akan lebih rapi. Nah, untuk langkahnya yang pertama kita akan kopikan saja dulu ini. Kemudian ini kita rename, kasih nama dengan materi untuk PKX Java. Oke. Kemudian seperti biasa kita menggunakan
editor suplemen teks nanti, suplemen teksnya ya, atau teks editor yang kita gunakan. Nah, namun sebelumnya yang harus kita lakukan pertama adalah memindahkan program ini sehingga ada di dalam suplemen teksnya. Oke. Langkah berikutnya adalah laptopnya sudah low. Oke. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat package atau folder pada folder materi yang 4 ini. Nah, kita tahu bahwa di dalam Java itu ada kita kenal dengan folder yang namanya src. Oke, kemudian folder yang kita kenal dengan nama bin. Oke. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana cara mengaksesnya. Oke. Nah, selanjutnya langkah yang selanjutnya, yang pertama adalah folder source atau folder src ini akan kita isi dengan folder ataupun source code Java. Oke, yang ini, dan yang ini kita pindahkan ke folder source atau folder src-nya. Kemudian oke, mobil satu lagi ketinggalan, kita cut, kemudian kita pindahkan. Nah, nanti kita akan lakukan kompilasi kembali dan menjalankan hasil kompilasi bytecode-nya di dalam folder bin. Oke, berikutnya untuk yang main class, mobil class, pacarku class, ucap baba class, ini kita pindah. Ya, kita pindahkan ke folder bin-nya. Oke. Nah, supaya lebih kelihatan, saya akan hapus saja di kelas karena nanti kita akan membuat kembali. Berikutnya kita akan memperhatikan di sini bahwa di dalam text editor kita atau aplikasi editor kita sudah ada folder main Java, source main Java, kemudian ada mobil Java, kemudian ada pacarku Java, dan ucap baba Java. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kita bisa melakukan proses kompilasi dan menjalankannya melalui folder bin. Folder bin ini bisa kita sebut dengan singkatan binary. Oke. Yang pertama kita akan lakukan adalah melakukan kompilasi terhadap main Java ini. Oke. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke command prompt. Seperti biasa kita lakukan turun satu folder, kemudian turun satu folder lagi, kemudian kita dir. Oke. Kemudian kita di situ ada cd dev, kemudian di dir lagi. Kalau kita lihat ada
cd plus pbo, kemudian saya tulis dulu. Oke, kemudian kita dir kembali. Nah, di dalam folder kelas video itu ada materi 04 px Java. Nah, kita akan akses materi 04 px Java. Oke, kemudian kita dir, maka di dalam folder materi 04 itu akan ada dua folder, yaitu folder bin dan folder src, atau folder binary dan folder source. Nah, sekarang kita akan ingin melakukan mengkompilasi, kemudian memasukkan hasil kompilasi itu ke dalam folder bin. Oke, kita tahu kalau kita dir seperti ini, kalau kita dir ya, dimana kita akan masuk dulu ke cd src. Oke, ini saya jelas dulu. Kemudian kalau kita dir di sini, maka di dalam folder source ini ada source code Java berupa main.java, mobil.java, kemudian pacarku.java, dan unsur.java. Sekarang kita akan melakukan kompilasinya dan menjalankannya di folder bin. Oke, yang kita lakukan adalah javc. Oke, javc. Berikutnya adalah main.java. Kemudian kita kasih seperti ini. Ini artinya direktur ya. Kita akan pindahkan direkturnya. Hasil proses kompilasinya itu akan kita pindah ke folder bin. Kemudian titik 2 backslash, kemudian kita kasih folder bin, kemudian kita enter. Oke, nah kita perhatikan di dalam folder bin sudah ada masuk main class. Oke, nah sekarang kita akan lakukan kembali untuk yang mobil. Oke, kita lakukan dengan yang sama. Javc mobil.java min d kemudian backslash bin. Oke, berikutnya kita lakukan kembali Java pacarku.java min d backslash bin. Oke, selanjutnya javc ucap baba.java min d kemudian backslash bin. Oke. Baik, kita akan lihat. Nah, di sini di dalam folder bin ini sudah ada main class
atau file binary-nya, bytecode dari file hasil kompilasi dari .java. Oke, ini merupakan suatu cara untuk memisahkan antara file .java dengan file .class. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mengakses dan menjalankan hasil kompilasi kita di folder bin tadi. Langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita sini titik, kemudian coba kita dir, di situ ada folder cd bin. Oke, ada bin, kemudian kalau kita jalankan Java main jalan ya, kita sudah lakukan itu. Kemudian selanjutnya coba kita lihat kembali. Kemudian Java mobil. Mobil. Selanjutnya adalah Java. Selanjutnya adalah Java Java. Nah, begitu cara menjalankannya ya. Nah, artinya kita sudah bisa menjalankan proses kompilasi dan menjalankan hasil kompilasinya. Baik. Nah, kita akan mulai ini saya akan hapus dulu aja. Bagaimana mengorganisasi sebuah file Java dengan menggunakan PX, ya, dengan menggunakan PX. Nah, untuk itu ini kembali akan saya hapus supaya nanti kelihatan cara kerjanya. Kemudian kita buka kembali. Kemudian saya akan pertama coba mobil dulu ya. Di sini kita turunkan. Kemudian di sini akan kita buat satu PX untuk ya, satu PX yang kita akan gunakan pada kelas mobil ini. Yang kita lakukan adalah PX, kemudian kita akan kasih misalnya nama PX-nya adalah punyaku. Kemudian kedua ini kita save dulu. Kita kembali ke folder RRC tadi, di mana di sini ya yang harus ada pada folder
yang akan kita buat yang pertama adalah folder punyaku. Oke. Nah, mana yang berada kelas mana yang berada pada pkx atau folder punyaku ini? Maka yang berada pada pkx punyaku tadi, kalau kita perhatikan pada materinya ya, bahwa menggambarkan kelas yang dibungkus. Oke, ini dia menggambarkan kelas yang dibungkus. Maka di sini menggambarkan pkx ini adalah pada mobil, pada kelas mobil. Maka yang kita harus lakukan adalah kelas mobil ini akan kita pindahkan ke folder punyaku. Oke. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita kembali lagi cd titik, oke, paste, kemudian kita dir, kemudian kita masuk ke cd bin, oke, sorry, cd src, berikutnya kita akan lakukan proses compilernya ya. Kalau kita perhatikan di folder ini, atau saya tulis saja. Oke. Nah, di folder source ya, di folder source ini ada satu folder yang sudah kita buat, yang mana di dalam folder punyaku ini terdapat source code.java dengan kelas mobil. Maka kita akan melakukan kompilasinya dan memindahkannya ke folder bin dengan cara bagaimana? Oke, punyaku backslash, oke, karena di dalam punyaku itu kalau kita perhatikan folder punyaku ini ada .java atau file source .java berisikan kelas file ataupun kelas mobil. Nah, kita akan lakukan kompilasinya mobil.java bin bin. Oke, maka coba kita akan lihat di sini secara otomatis proses packnya, foldernya itu di folder bin membentuk folder yang sama dengan folder yang ada di source-nya. Dan di dalam file source ini sudah terdapat yang namanya, oke, kita perhatikan sini, masuk ke sini, kemudian di bin sudah ada folder punyaku, kemudian ada mobil kelasnya. Oke, nah sekarang bagaimana kita mengakses hasil kompilasi tadi agar bisa berjalan dengan cara ini kita selidiki dulu
kemudian kita coba ya. Oke, kita akan masuk ke cd bin. Oke, di dalam bin tadi kita akan lakukan proses compilernya atau menjalankan akses compilernya dengan Java. Oke, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita masukkan folder yang ada di dalam folder bin tadi. Oke, dengan cara punya dot ya mobil. Oke, Java punya dot mobil. Oke, keluar ya. Itu dia. Oke, kalau kita perhatikan di sini, maka di dalam kelasnya mobil terdapat suatu output dengan mobil saya keluaran terbaru. Oke, nah berikutnya kita akan melakukan hal yang sama pada file yang lain. Oke, ini saya lihat dulu. Oke, sudah sampai di sini. Sekarang kita akan masuk lagi ke editornya. Berikutnya kita akan kita simpan. Oke, sekarang kita masuk ke source-nya, folder source-nya. Berikutnya kita akan buat misalnya ini ya. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama kembali dengan cara pkx. Kemudian kita akan kasih artis ya, kita kasih dengan pkx atau folder artis. Oke, kemudian ini kita simpan. Berikutnya kita akan kembali ke folder ini, source-nya. Kemudian ini kita akan buat satu folder dengan nama artis. Oke, dimana yang akan kita masukkan di sini adalah ini. Oke, jadi file.java-nya kita masukkan ke dalam foldernya. Kemudian kita akan lakukan proses kompilasinya, cd src, kemudian coba kita lihat di situ. Oke, saya akan coba tarik kembali supaya oke, sudah ada folder artis di situ. Kita akan melakukan compilernya artis, kemudian ucok baba.java main d /bin. Oke, ya, kembali tekan kembali sini. Maka di dalam folder bin sudah terdapat folder artis yang sama dengan folder resource-nya. Oke, kemudian pkx artis ini mewakili kelas ucok baba. Oke, kemudian kita akan lakukan proses menjalankan hasil kompilasinya.
kita lakukan dengan titik-titik, kemudian kita dir seperti apa ya, kemudian kita lakukan cd bin, enter, kemudian kita lakukan java artis dot ucok baba. Oke, baik, sudah berjalan. Kita akan lihat di sini ya, Ucok Baba adalah artis Indonesia. Oke, kita akan perhatikan sini, Ucok Baba adalah artis Indonesia. Oke, berikutnya kita coba kembali ya untuk file yang lain agar lebih memahami. Berarti di sini kita sudah di folder source-nya, kita sudah punya ada folder artis dan folder punyaku, kemudian di bin-nya juga kita sudah punya folder artis dan folder punyaku. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa package itu adalah sebuah folder. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba ke pacarku, karena nanti ini akan saya jelaskan berbeda nanti untuk mengikuti konversi penamaan pada Java untuk sebuah kelas main. Oke. Nah, sekarang kita lakukan dulu ini pacarku. Oke, kita lakukan hal yang sama. Pertama kita akan buat package-nya, berikutnya kita kasih foldernya, kemudian kita titik 2, jangan lupa lakukan penyimpanan, kemudian kita masuk ke folder source-nya, kemudian kita akan buat satu folder dengan nama teman. Oke, kemudian yang ini kita cut, kemudian kita akan masukkan di dalam ini. Oke, sekarang kita akan melakukan kompilasi terhadap source code pacarku tadi ya, dir, kemudian cd src, kemudian javc, folder tadi teman dot teman pacarku dot java minde titik-titik. Oke, coba kita perhatikan kembali. Di situ sudah terdapat folder temanku yang sama dengan package-nya ya. Kemudian kita akan menjalankan proses kompilasinya atau hasil kompilasinya. Oke, kita masuk ke cd bin. Saya kembali cd bin. Oke, saya taruh di sini supaya nampak. Oke, dia sudah ada artis, folder punyaku dan folder teman. Kita tinggal lakukan dengan memanggil java teman dot pacarku. Oke, kalau kita lihat di sini, oke, sudah berhasil ya. Ini dia. Maka kita sudah dapat melakukan atau mengorganisasi package dalam Java
dan mempresentasikan patch dari package tersebut, ya. Kita akan kembali bahwa yang kita lakukan adalah yang pertama mengorganisasi program menggunakan package pada Java, kemudian kita melakukan akses package pada Java-nya, kemudian melakukan proses kompilasi package dan menjalankan package-nya, kemudian membuat kode sederhana untuk package tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melakukan untuk source main Java. Oke, nah pada source main Java ini agak sedikit berbeda karena nanti kita akan mengikuti konversi untuk penamaan pada Java, di mana nanti di Java itu sering digunakan untuk mobile Android dan biasa mobile, ya, atau di situ ada, kalau kita perhatikan di smartphone kita itu ada folder com, ya. Folder com itu merupakan identitasnya yang boleh kita masuk dengan com, ID atau apapun tersebut. Oke, kemudian akan nama dari perusahaannya, ya, misalnya com WhatsApp, com Facebook, kemudian com Twitter. Seperti itu biasanya pada file source pada mobile yang ada di smartphone kita. Nah, untuk itu yang pertama sekali kita akan buatkan satu folder di src-nya, di mana nanti di dalam folder ini kita akan masukkan source code main Java-nya. Oke, yang kita lakukan adalah pertama sama dengan langkah pertama dan ketiga tadi. Di sini kita akan buat dengan com, kemudian di dalam folder com ini kita masukkan namanya, katakanlah kita bikin dengan nama Ujang. Oke, hebat si Ujang nih, punya perusahaan, ya. Nah, seperti itu. Ini hanya contoh saja, ya. Nanti kita bisa lihat yang lain. Oke, nah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memindahkan file source code.java tadi, ke folder si Ujang. Oke, ini dia, perhatikan source code-nya, kemudian kita lihat com-nya, kemudian kita lihat si Ujangnya. Oke, sudah ada berada di situ. Sekarang kita akan membuat package-nya si Ujang ini. Oke. Sudah. Jadi kita akan buat package-nya si Ujang ini sudah di sini, ya. Sekarang kita akan buat dulu dengan nama sama seperti tadi, package. Kemudian yang kita lakukan adalah com titik, namanya tadi siapa? Ujang, kemudian titik 2. Oke, jangan lupa kita simpan. Kemudian kita akan coba akses pada command prompt-nya, atau kita proses melakukan compiler, ya.
Kita melakukan compile pada sekarang kita akan perhatikan cd src atau cd source. Kita akan lakukan compiler. Yang akan kita lakukan adalah dengan, sebelum saya akan lihatkan dulu. Nah, perhatikan di sini ya, supaya jangan salah, bahwa di sini ada satu folder com dan ada satu folder ujang. Maka kita akan compile Java C atau Java compiler. Kita masukkan foldernya, kemudian kita kasih seperti ini. Kemudian kita kasih main.java min d titik b. Enter. Coba kita lihat apa yang ada di file editor kita. Perhatikan di sini. Coba kita lihat lagi. Seharusnya sudah masuk dia ya. Java C. Kita akan melakukan kompilasi untuk kelas main atau source code main.java. Kita akan lakukan dengan cara Java C, kemudian kita panggil foldernya, kemudian file Java-nya ini source. Coba kita lihat. Di bin sudah ada folder com-nya ya. Ini ya, tadi kita sudah buatkan satu folder com, kemudian di bin juga sudah mempunyai folder yang sama. Kemudian kita akan lakukan proses menjalankan hasil proses compilernya, yaitu dengan cara Java. Kita akan coba try dulu di sini. Perhatikan di sini bahwa pada folder bin itu ada folder com, kemudian ada folder ujang, di mana di dalam folder ujang itu terdapat bytecode yang harus kita jalankan. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan Java kemudian com titik ujang kemudian titik main. Salah. Ini
Oke, sorry, kita belum masuk ke folder ini ya, folder bin. Oke, kita lakukan lagi, kemudian cdb, saya cari saja. Berikutnya adalah java com.ujang manual rusak. Oke, itu ya. Nah, jadi sudah kita jalankan ya. Kita menjalankannya tadi dengan menggunakan Java. Kalau kita klik di sini, oke, maka di sini ada folder com, folder ujang. Di dalam folder ujang itu ada file bytecode yang harus kita jalankan. Berikutnya kita akan lakukan dengan java com.ujang, kemudian main. Oke. Kita sudah dapat melakukan ya, membuat mengorganisasikan PX dalam Java. Kemudian mendeklarasikannya dan memberi nama PX-nya, kemudian membuat struktur dan nama folder sesuai dengan struktur PX-nya, mendeklarasikan dan memberi nama PX. Ini kita sudah lakukan ya, ini dia mendeklarasikannya. Oke, kemudian kita membuat struktur dan nama folder sesuai dengan struktur PX-nya. Ini kita sudah buatkan. Oke, kemudian di source code-nya juga sudah ini. Oke, berikutnya adalah mengcompile kelas sesuai dengan nama PX-nya masing-masing. Sudah kita lakukan dengan cara mengcompile kelasnya dan memasukkan ke dalam folder bin ya, seperti yang sudah kita lakukan ini. Tuh, oke, ini sudah kita buat di mana masing-masing folder tersebut memiliki main class-nya atau file class-nya atau bytecode-nya yang terpisah-pisah sesuai dengan apa yang sudah kita buat. Oke. Baik, demikian materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang konsep kelas, metode, dan objek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.